Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih pada penjelasan hadis yang ke-6 tentang zuhud terhadap dunia. Sebagian ulama seperti Ibn Rajab alhamdulillah rahimahullah menyebutkan az-zuhdu fid dunya salah satu asya. Bahwasanya zuhud terhadap dunia ada 3 perkara. Pada 3 perkara, dan 3 perkara ini semuanya berkaitan dengan amalan hati, bukan berkaitan dengan amalan tubuh. Jadi zuhud itu masalah di hati, ya. Yang pertama, kata Al-Imam Ibn Rajab alhamdulillah rahimahullah, an yakuna al-'abdu bima fi yadillah awthaqu minhu bima fi yadi nafsihi. Seorang lebih yakin dengan janji Allah, apa yang di sisi Allah, ya, daripada apa yang dia pegang sendiri, yang ada di tangannya. Ya. Bahwasanya yang ada di tangannya dunia akan sirna, akan pergi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Apa yang kalian miliki akan sirna, dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Ya. Rizki Allah jamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min dabbatin fil ardi illa wallahi rizquha." Tidak ada binatang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang meskipun dia memiliki dunia, dia tahu Allah kasih rezeki sama dia. Ya, namun dia lebih yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah hati. Jadi seperti kita pernah sampaikan pada pertemuan lalu, bahwasanya betapapun besar dunia ada di tangan kita, jangan masukkan ke hati. Bahwasanya dunia ini hanya di tangan. Kita yakin bahwasanya dunia adalah sarana. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apa yang kita miliki sekarang ini akan sirna, akan hilang, akan habis, ada waktunya. Ya, tetapi yang kekal abadi adalah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian maka dia akan zuhud terhadap dunia. Meskipun mungkin dia memiliki mobil yang mewah, rumah yang mewah, ya, tetapi dia yakin bahwasanya ini hanyalah sementara, dan dia lebih yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya, dan dia menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Perkara yang kedua, kata Ibn Rajab al-Hambali, an yakuna al-'abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabi waladin aw ghairi dhalika kana arghab bi thawabillahi fi dhalika mimma dhahaba min ad-dunya an yabqa lahu. Yaitu seorang tatkala terkena musibah, ya. Misalnya kemudian seperti hilangnya atau ada anaknya yang meninggal, ada hartanya yang hilang, maka, dan ini sangat berat, maka pahala yang dia harapkan dari musibah tersebut lebih dia harapkan daripada tetapnya harta yang dia kehilangan tersebut. Ini sangat berat. Nah, ini adalah zuhud yang hakiki. Ini kembali kepada keyakinan bahwasanya akhirat lebih mulia. Seorang cinta kepada anaknya, seorang cinta kepada hartanya. Kalau anaknya hilang, anaknya meninggal, hartanya hilang, dia sedih memang. Tetapi dia tumbuhkan dalam hatinya bahwasanya pahala yang Allah berikan terhadap, ya, meninggalnya anaknya, pahala yang Allah berikan terhadap hilangnya hartanya sangat jauh lebih besar daripada, ya, daripada kenikmatan harta tersebut, daripada kenikmatan ada anak tersebut. Jadi ini sangat berat, ya. Sangat berat. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala muji seorang yang tatkala anaknya meninggal dunia, kemudian dia hamidaka wastarja. Dia muji Allah dan kemudian dia mengucapkan inillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Rasulullah SAW menyuruh Allah membangunkan bagi orang seperti ini, ya, istana di surga dan dinamakan dengan Baitul Hamd, yaitu rumah pujian. Kenapa? Istana pujian. Kenapa? Meskipun dia terkena musibah, dia muji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala yang menimpaku. Kenapa? Dia yakin bahwasanya di balik musibah ini ada, ya, kenikmatan yang luar biasa yang mungkin dia tidak tahu di dunia ataupun yang terlebih lagi di akhirat. Ada hikmah yang Allah kehendaki dan ada pahala yang luar biasa yang Allah siapkan di akhirat. Dan yang ketiga, an yastawi 'indal 'abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haqq. Seorang, ya, sama saja bagi dia, orang yang muji atau orang yang mencela, sama saja bagi dia, dan ini juga berkaitan dengan hati. Ya. Ini tanda bahwasanya dia zuhud terhadap dunia. Kenapa? Pujian itu berkaitan dengan dunia. Orang muji dia, ada yang muji dia, ada yang mencela dia. Bagi dia sama saja, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Yang dia harapkan adalah pujian Allah, dan dia tidak ingin dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penilaian manusia tidak akan habisnya. Anda dipuji, Anda juga dicela. Anda dicela, ada juga yang memuji. Ada juga yang memuji. Siapapun orangnya pasti dicela dan dipuji. Ya. Karena ada orang cocok dengan kita, ada orang tidak cocok dengan kita. Menurut kita baik, menurut orang lain tidak baik. Pendapat kita baik, menurut orang lain pendapat kita jelek. Oleh karenanya, orang yang benar-benar zuhud terhadap dunia, dia tidak peduli dengan komentar-komentar duniawi. Yang dia pikirkan bagaimana komentar Allah terhadap dia. Itu yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan dia sudah berbuat baik atau belum menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia renungkan. Oleh karenanya, orang yang zuhud, ya, adalah orang yang
Ya benar-benar tidak peduli dengan ini semua. Ini zuhud yang luar biasa. Namun sulit orang mencapai derajat ini. Kebanyakan orang kalau dicela marah, kebanyakan orang kalau dipuji maka ya besar kepala, ya, dan berharap pujian tersebut terus-menerus dia dapatkan. Berarti orang ini belum zuhud yang hakiki. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini tiga perkara yang sangat sulit. Namun kita berusaha melatih diri kita. Saya ulangi, yang pertama yaitu bahwasanya seorang lebih percaya dengan apa yang Allah janjikan baginya di akhirat. Dunia ini hanya sementara akan dia tinggalkan dan hanya dia gunakan sebagai sarana untuk mencapai apa yang Allah janjikan untuk dia. Yang kedua, bahwasanya dia yakin bahwasanya di balik musibah yang menimpanya ada karunia yang luar biasa yang Allah siapkan untuk dirinya. Ya, ada kenikmatan akhirat yang dia siapkan untuk dirinya. Meskipun dia kehilangan dunia ini, dia zuhud, dia berusaha untuk sabar dan berusaha memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun terkena musibah. Dan yang ketiga, dia tidak pedulikan tentang komentar manusia yang diharapkan, yang dia pedulikan bagaimana komentar Allah, apa Allah memuji dia ataukah Allah mencela dia. Yang dia pikirkan apakah dia sudah menjalankan perintah Allah ataukah dia melarang atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab.